Baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa bereuni bersama, diberi kesehatan untuk kita saling bersilaturahmi. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dari FKUB yang telah bersusah payah mempersiapkan semuanya ini. Sebelumnya juga yang terhormat saya ucapkan kepada para senior dari IAPI Cabang Malang dan senior dari IAPI Cabang Semarang, teman-teman sejawat dan adik-adik PPDS dari FKUB Malang dan FK Undip Semarang yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita katakanlah kita sharing, kita berdiskusi, mungkin nanti saya juga banyak mendapatkan masukan dari senior-senior, anggaplah ini sebagai ajang diskusi kita untuk terus belajar. Pada kesempatan ini, saya coba untuk kita refreshing kembali mengenai kelainan-kelainan endometrium. Seperti kita ketahui, endometrium ini kan merupakan salah satu organ ya yang banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan hormon di dalam tubuh kita, sehingga fungsinya tergantung dari kondisi hormonal yang ada di dalam tubuh kita. Di mana kita refreshing sebentar, pada endometrium kita mengenal adanya lapisan epitel ya, lapisan yang paling luar. Biasanya lapisan paling luar ini biasanya sangat dipengaruhi oleh adanya stimulasi estrogen, terutama misalnya pada saat unopposed estrogen yang berlebihan, sehingga lapisan epitel ini akan lebih bereaksi dengan memberikan gambaran-gambaran seperti metaplasi dan sebagainya. Kemudian kita kenal adanya bagian fungsional, yaitu bagian yang selama inilah yang yang harusnya memang kita amati pada saat kita menerima sampel dari klinik ya, sampel biopsi ataupun kuret. Karena bagian ini adalah bagian yang paling responsif terhadap efek hormonal. Dia akan cepat respon dengan perubahan kelenjar, perubahan stroma dan sebagainya, itu terjadi di bagian fungsionalis ini. Makanya bagian inilah yang nanti akan kita amati terhadap perubahan-perubahan hormon di dalam tubuh kita. Ada bagian lain dari endometrium, yaitu bagian basal. Bagian basal ini cenderung dia kurang responsif terhadap hormon. Dan sebaiknya memang kita tidak menilai di bagian basal ini, karena ini bisa akan membuat kita misinterpretasi jika kita mendapatkan bagian basal ini, gitu ya. Kemudian ini adalah bagian basal dari endometrium yang kita lebih sering mendapatkan bagian fungsional daripada bagian basal yang berbatasan dengan myometrium. Dia biasanya mempunyai banyak pembuluh darah yang tebal ya. Kadang-kadang sehingga jika bagian basal ini terambil, kita bisa menganggap ini seperti polip gitu, dengan khasnya dengan pembuluh-pembuluh darah yang besar, dengan stromanya yang kadang-kadang lebih menyerupai polip, ada fibrosis dan sebagainya. Kemudian ada bagian lain dari endometrium yang terkadang jika ini terambil, ini bisa menyebabkan miss kita dalam mendiagnosis, yaitu bagian lower, bagian bawah dari segmen uterin. Di mana bagian bawah ini sebenarnya bagian yang kurang aktif, biasanya dia lebih banyak jaringan ikat fibrosnya gitu ya. Sebenarnya dia tidak terlalu respon terhadap hormon. Kemudian dia biasanya pembuluh-pembuluh darahnya ini dia tuh lebih kecil-kecil. Nah, terkadang kita jika terambil bagian lowernya ini jadi bisa diagnosis kita terhadap jaringan. Memang ini problem utama dari jaringan endometrium adalah sampel jaringan yang seringnya bercampur gitu ya. Kemudian mungkin kita refresh kembali mengenai siklus menstruasi. Karena jika kita mendiagnosis kelainan endometrium, kita memang harus selalu mengingat siklus men ini. Kita semua mungkin sudah tidak asing lagi dengan siklus men, di mana perkembangan dari stroma endometrium sangat dipengaruhi juga
perkembangan dari ovarium. Sangat berkaitan erat antara bagian endometrium dan bagian ovarium, di mana ini satu siklus dipengaruhi oleh hipotalamus, hipofise. Nah, kondisi-kondisi hormon misalnya estrogen pas estrogen menurun misalnya pada saat menstruasi, dia bisa akan memberikan feedback yang negatif ke hipotalamus sehingga dipaculah pembentukan FSH misalnya. Nah, kemudian FSH ini yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior, dia akan merangsang endometrium untuk pembentukan stroma, pembentukan jaringan sehingga terbentuklah fase proliferasi di situ. Nah, pada saat estrogen ini meningkat tinggi gitu, dia juga akan memberikan feedback yang positif ke hipotalamus, hipofise sehingga dihasilkanlah hormon LH. LH inilah nanti yang akan merangsang folikel di ovarium untuk membentuk korpus luteum. Tadi pada saat estrogen tinggi di ovarium juga terjadi pembentukan kista-kista folikelnya berkembang yang dilapisi oleh sel-sel granulosa. Nah, tadi pada saat terjadinya feedback negatif dari estrogen yang turun, dikeluarkanlah LH. LH-nya inilah nanti yang akan merangsang ovarium untuk pembentukan korpus luteum. Di mana pembentukan korpus luteum ini biasanya dia akan menghasilkan progesteron yang tinggi. Progesteron yang tinggi ini, walaupun estrogen juga, tetapi kadarnya sedikit oleh sel TK yang ada di folikel korpus luteum. Progesteron yang tinggi inilah yang akan mempengaruhi endometrium. Di sini akan terbentuklah yang namanya sekresi, fase sekresi. Jadi fase sekresi ini didominasi oleh progesteron. Nah, kelainan-kelainan kemudian pada saat ini meningkat, pada saat tinggi gitu akan terjadilah nantinya akan terjadi pada saat LH meningkat, semua meningkat, terjadilah yang namanya ovulasi kemudian terjadi menstruasi. Dia akan berputar terus seperti itu. Nah, kelainan-kelainan yang menyebabkan gangguan dari sistem ini, misalnya contohnya dia tidak terjadi ovulasi, jadi folikel kista folikelnya bertahan terus, estrogen tinggi terus gitu kan. Sementara dia tidak ovulasi, tidak ada yang namanya pengaruh progesteron di situ yang istilahnya biasa kita kenal dengan unopposed estrogen. Di mana di situ artinya tidak ada kontribusi progesteron di situ. Sehingga dampak yang terjadi pada sistem di endometrium akan estrogennya bertahan terus. Disinilah estrogennya tinggi sehingga terjadilah biasanya perdarahan yang kita kenal namanya perdarahan AUB itu ya. Jadi karena estrogen yang terus-menerus. Begitu juga misalnya kelainan pada korpus luteum, dia terjadi kegagalan dia dia regresi, dia akan bertahan terus sehingga progesteron tinggi terus. Progesteron tinggi terus ini juga akan mempengaruhi sistem di endometrium sehingga terjadi perdarahan yang biasa kita kenal dengan progesteron related bleeding. Jadi pada kelainan siklus menstruasi ini kita mengenal adanya estrogen related bleeding, adanya progesteron related bleeding. Semua itu dipengaruhi oleh sistematik di endometrium ini. Bagaimana sistem produksi estrogen, bagaimana produksi progesteronnya. Ini memang sangat kompleks sehingga kita pada saat perdarahan harus memastikan apakah ada kelainan organ di endometrium atau tidak ada kelainan organ. Jadi dia hanya merupakan kelainan yang non-struktural pada sistem-sistem di siklus ini. Entah itu terjadinya di hipotalamus, entah itu terjadinya di hipofise, atau terjadi kelainan itu di ovarium, atau sehingga mempengaruhi fungsi dari endometrium tersebut. Ini pada siklus tadi kita mengenal adanya fase proliferasi, di mana di sini tentunya kita akan melihat stroma yang padat ya dengan kelenjar-kelenjar yang tersusun rapi, tersusun tertus biasanya istilahnya di situ ya. Kemudian jika kita pada pemotongan bintang kita akan melihat adanya kelenjar-kelenjar yang berbentuk tubuler gitu ya. Dan untuk fase proliferasi ini biasanya epitelnya akan pseudostratified gitu ya, pseudostratified dengan kita kadang menemukan adanya mitosis di situ gitu ya. Kemudian ada fase interval juga yang kita lihat antara fase proliferasi dan fase sekresi.
itu apa namanya fase interval, di mana di sini sudah kita melihat ada sedikit subnuklear vakuolus yang kadang-kadang diduga ini merupakan saat ovulasi begitu. Kemudian kita mengenal juga ada yang namanya fase sekresi setelah tadi fase proliferasi dengan ketebalan endometrium dengan stroma yang padat tetapi dia tersusun rapi, jarak kelenjarnya masih bagus dan dia tersusun turtusnya masih rapi. Nah, pada saat kita mengenal dari fase sekresi ini ada yang namanya awal, ada yang mid, ada yang akhir. Jika kita mengenal lebih detail, memang dalam kita mendiagnosis AUB atau kelainan endometrium, memang kita selalu harus mengingat pola-pola dari normal dari gambaran endometrium tersebut. Misalnya, bagaimana sih gambaran dari awal fase sekresi gitu. Awal fase sekresi itu biasanya kita akan melihat adanya subnuklear vakuol, dia ada di bawah bagian basal, dia akan berjejer di situ gitu ya. Nah, dia akan membentuk suatu gambaran subnuklearnya semua vakuol, itu berarti dia masih awal. Kemudian kita juga melihat adanya, nah di sini juga ya, dia udem ya, endometrialnya sudah udem. Ini ada vakuol-vakuol yang jelas. Ini masih merupakan awal dari fase sekresi. Kemudian bagaimana setelah dia masuk pertengahan sekresi? Pertengahan sekresi di sini kita lihat biasanya kita ada produk sekresi di situ gitu ya, nampak produk sekresi, dia lebih kadang-kadang lebih melebar. Stromanya udem, yang paling penting dalam fase sekresi ini adalah kita melihat stroma yang udem. Tapi pada mid kadang-kadang predesidualnya belum kelihatan ya. Kemudian ini juga gambaran dari mid sekresi, dia masih berkelok gitu ya, turtusnya dia ada sekresinya masih kelihatan, dia vakuol-vakuolnya masih kelihatan. Dan bagaimana dengan akhir dari fase sekresi? Akhir fase sekresi ini kita akan melihat stroma yang predesidual. Ini kunci untuk kita nanti akan mendiagnosis apakah itu suatu kelainan dari fase sekresi. Nah, untuk kita mendeteksi adanya kelainan, kita harus memang mengingat kembali. Saja masih kadang-kadang kita harus membuka kembali buku. Bagaimana sih gambaran gambaran persis yang normalnya, sehingga kita bisa mendiagnosis yang patologinya gitu loh. Untuk yang late sekresi ini khas dia sudah terbentuk stroma predesidual gitu ya. Kemudian juga di sini dia membentuk adanya sawtooth ya, dia lebih berkelok-kelok di sini ya. Kemudian juga kita menemukan adanya pembuluh-pembuluh darah yang kecil gitu ya, banyak, dan biasanya ada sebukan limfosit di situ. Jadi tetapi dengan kita melihat adanya sekresi di lumen belum tentu dia fase sekresi. Makanya di sini kita penting sekali memperhatikan stromanya. Kalau misalnya dia ada sekresi di lumen, kita lihat dulu stromanya. Jika stromanya padat, tentunya ini bukan suatu fase sekresi yang normal. Kalau stromanya predesidual dengan adanya sekresi, barulah kita memikirkan ini suatu late sekresi fase. Tetapi jika kita menerima kerokan dan pasien berdarah, tentunya kita tidak menjawab sesuai dengan fase sekresi, karena itu kondisi yang normal. Jika pasien sudah perdarahan, pasti ini ada sesuatu kondisi yang abnormal, sehingga kita tidak menjawab dalam bentuk gambaran di atas sesuai dengan fase sekresi pada kuret-kuret pada wanita-wanita yang terjadi perdarahan. Ini mungkin sekilas saja tahap-tahap tadi perubahan dari kelenjar dan stroma pada fase sekresi. Kemudian kita masuk ke fase menstruasi. Fase menstrual ini didasari oleh fase sekresi tentunya latar belakangnya, karena dia terjadi pada progesteron yang tinggi. Jadi latar belakang yang kemudian terjadi penurunan, tetapi latar belakang sekresinya masih tampak di fase menstruasi, di mana di sini kita tentunya akan menemukan debris, ya, nuklear apoptosis, kemudian kita juga banyak perdarahan, ya, predesidualnya kolaps, gitu ya. Kemudian di sini juga bisa kita temukan adanya breakdown, pecah-pecah, gitu ya, endromal, stromalnya kondens, kolaps terjadi
breakdown di situ. Kemudian kadang-kadang juga di fase menstruasi kita juga bisa menemukan adanya fibrin, trombi-trombi seperti ini, yang dimana ini kita mirip sekali gambaran-gambaran seperti pada proliferasi AUB yang gangguan pada proliferasi. Nah, memang pada menstruasi ini kita memang ada clue-cluenya. Di sini biasanya kita akan menemukan PMN. Nah, itu PMN di situ clue, biasanya ini mungkin suatu menstrual endometrii ya, dengan pola-pola. Dan pada menstruasi biasanya kita tidak menemukan tanda-tanda radang yang kronik seperti hemosiderin, foam cell dan sebagainya. Itu makrofag itu kita biasanya tidak ditemukan di menstruasi. Jadi itu yang kadang menjadi ini kita, bahwa apakah ini sampel menstruasi ataukah ini sampel dari kelainan dari fase sekresi tersebut. Nah, ada beberapa perubahan yang terjadi di gambaran endometrium yang memang harus kita kenal, karena ini sering kita temukan, baik itu di sampel-sampel kuret di kondisi-kondisi gangguan dari fase tersebut. Kadang kita juga menemukan dia di hiperplasi. Kadang-kadang di bagian keganasan pun kita menemukan adanya perubahan metaplasi ini. Tetapi perubahan metaplasi ini bukan seperti perubahan metaplasi pada organ lain yang seperti serviks, uteri, ataupun pada paru terjadi perubahan metaplasi karena adanya suatu predisposisi untuk terjadi keganasan. Tetapi untuk di endometrium ini dia hanya merupakan suatu proses degeneratif. Adanya metaplasi ini bukan menunjukkan bahwa dia merupakan suatu predisposisi nanti ini akan menjadi keganasan. Dia tersendiri, dia hanya terjadi suatu proses degeneratif saja, atau suatu perubahan diferensiasi dari sitoplasmanya. Jadi berbeda dengan kondisi metaplasi pada organ yang lain yang predisposisi nanti dia berkembang displasia dan menjadi ganas. Pada endometrium tidak seperti itu, sehingga sekarang lebih banyak para pakar menulisnya suatu change, perubahan, bukan suatu metaplasi gitu. Misalnya karena istilah lama juga masih menyebutkan metaplasi di situ. Ada beberapa bentuk dari metaplasi ini. Squamous diferensiasi, biasa kita lihat ya, seperti morul di situ gitu ya. Kemudian ada ciliated, dia kelenjarnya epitelnya bersilia. Juga kadang-kadang kita sering menemukan eosinofilik, ini paling sering kita temukan ya. Jadi kadang-kadang loh kok dia udah seperti squamous, kadang-kadang kita menganggap jangan-jangan ini squamous cell carcinoma, padahal itu suatu perubahan eosinofilik gitu ya, diferensiasi tadi, atau mucinous, secretory, dan Hoopnell. Hoopnell juga kadang-kadang kita temukan. Tapi ini semua hanya proses degeneratif saja. Ini contoh gambar, ini misalnya tadi yang squamous, ada gambaran morula, kemudian ciliated, kita melihat ada silia di sini, kemudian ada eosinofilik, dia berubah gitu ya. Kemudian ada ini yang sering kita temukan, yang kadang-kadang juga kita, aduh kok ada gambaran yang atipik, padahal ini merupakan suatu eosinophilic syncytial change, jadi perubahan respon degeneratif dari jaringan sel-sel epitel tersebut gitu ya. Nah, dia biasanya juga disertai dengan breakdown gitu ya. Kemudian ada mucinous change, bisa terjadi perubahan mucinous di endometrium, sehingga kita menganggap berarti jangan-jangan ini serviks melibat ke sini, padahal itu merupakan suatu perubahan mucinous, metaplasi mucinous. Kemudian juga bisa kita menemukan adanya secretory change, hiperplasia. Jadi kadang-kadang pada hiperplasi bisa kita temukan. Sebenarnya ini merupakan suatu proses metaplasi saja, proses change, perubahan respon degeneratif dari sitoplasma. Memang ini gambaran-gambaran ini sering merancukan kita pada saat kita menjawab kuretase atau biopsi dari endometrium. Dan yang juga sering kita temukan yang Hoopnell, yang ini yang bikin kadang-kadang, aduh ini apakah sudah ganas, apakah sudah ini atipik, padahal hanya merupakan perubahan Hoopnell saja gitu ya. Dan dia biasanya ada di area-area yang breakdown dan bleeding, area-area perdarahan bisa terjadi di situ. Sehingga kita harus lebih berhati-hati untuk mengatakan ini suatu atipikal atau ini suatu keganasan, terutama kalau Hoopnell kan biasanya kita kenal dengan
clear cell. Jangan sampai nanti setelah kuret kita bilang ini atipik atau ini ganas, konsekuensinya pasien pasti akan dihistrektomi. Apalagi usia-usia muda, berhati-hati untuk mengatakan ini suatu atipik atau ini suatu ke arah keganasan. Klinik akan mengangkat semua dan nanti kita akan stres sendiri melihat, waduh mana ya ganasnya nggak ketemu gitu kan. Inilah yang menjadi problem dalam membuat diagnosis endometrium, uretase endometrium. Nah, tadi kita ada menyinggung sedikit mengenai endometrial breakdown. Apa sih itu sebenarnya? Itu sebenarnya hanya merupakan suatu istilah yang gambaran lepasan dari jaringan gitu. Ada yang mengatakan ini shedding, ada yang mengatakan ini litik, ada yang mengatakan ini menstruasi. Ini ngetiknya kurang. Nah, biasanya dia bisa kita temukan yang kita temukan gambaran breakdown ini pada kasus-kasus menstruasi, kasus-kasus anovulatory ini pasti ini salah ketik ya. Ini pasti biasanya kita menemukan adanya stromal breakdown tadi gitu ya. Adanya polip, adanya inflamasi atau ada pengaruh hormon terapi di situ misalnya atau berkaitan progesteron. Semua ini biasanya akan memberikan gambaran endometrial breakdown ya, pecahan-pecahan dari jaringan gitu ya, disertai dengan bleeding, biasa disertai dengan perdarahan. Nah, kadang-kadang apa sih tanda adanya suatu proses breakdown tersebut? Biasanya kita menemukan adanya fibrin, trombi, ya, dan ya biasanya kita ada menemukan gambar-gambaran blue cell, kelompok-kelompok stroma yang memadat kecil sehingga dia bulat kecil, gambaran orang mengistilahkannya dengan blue cell. Kadang ada debris, ya, ada hemoragi, ada ini juga kita temukan adanya papillary syncytial metaplasia, ada hemosiderin, ada stromafidosis dan hyalinisasi. Banyak gambaran yang biasa kita temukan pada kondisi-kondisi breakdown. Tentunya kita tetap akan mencari apa sih penyebab dari kondisi-kondisi breakdown tersebut. Nah, ini hanya gambaran sepintas ya, DD. Apabila kita menemukan stromal breakdown, pecahan-pecahan jaringan, ada perdarahan, ada fibrin, ada segala macam tadi tanda-tanda dari stromal breakdown, kita harus memikirkan kondisi-kondisi yang ada di sini. Tetap kita akan mengeksplor jaringan yang lainnya. Kesulitannya adalah ketika kita menerima sampel yang sangat kecil. Memang yang sebenarnya adalah klinik harus memberikan semua sampel kuretnya. Terkadang problem kita adalah kita hanya diberikan sedikit. Pasien kadang-kadang dengan mungkin di klinik dibagi, ada yang diberikan PA sedikit aja lah, ngapain banyak-banyak. Nah itu, padahal ini memang PR kita bersama ya dari PA bahwa memang komunikasi yang penting. Sering di tempat kami di Karyaditu sampel hanya sedikit gitu ya, hanya banyak darahnya, kelenjar sedikit, sehingga kita tidak bisa memberikan diagnosis yang jelas, paling hanya sekedar ya gambaran di bawah pengaruh estrogen gitu saja sampai itu. Karena kita menemukan misalnya hanya kelenjar-kelenjar yang pseudo stratified, stroma padat tapi sedikit. Nah, kemungkinan yang lain kita tidak bisa memberikan masukan yang lebih banyak dengan sampel yang sangat sedikit. Kemudian ini contoh gambaran dari stromal breakdown tersebut. Misalnya ini ada pecahan-pecahan dari stroma endometrium ya, ada perdarahan di sini gitu ya, ada kelompok-kelompok inti bulat kecil ya. Kemudian juga kelenjarnya juga berkembang tidak seperti normalnya sekresi gitu. Atau kita juga menemukan adanya fibrin, trombi banyak di situ. Ini salah satu tanda dari adanya glandular dan stromal breakdown. Kemudian kita akan beralih, kondisi tadi adalah kondisi-kondisi yang normal, perubahan-perubahan yang terjadi seperti reaksi dari stroma terhadap kelainan yang ada di endometrium. Kemudian kita sering mengenal adanya istilah abnormal uterine bleeding gitu ya. Apa sih itu sebenarnya? Kan ada yang sifatnya struktural, berarti ada kelainan organ di situ. Misalnya contohnya ada polip, ada adenomyosis, ada miom, ya, ada keganasan, hiperplasi dan sebagainya. Atau kondisi-kondisi yang memang tidak ada kelainan tersebut. Memang ini jika ada AUB, ya PR bersama antara kita dan klinik, terutama ya dari USG, pemeriksaan lain, apakah ada tanda-tanda yang organ. Nah, jika tidak ada, berarti ini masuk ke yang non-organ. Mungkin ada kelainan-kelainan tadi yang ada di sini, yang istilahnya sekarang POINS. Nah, ini singkatan aja ya, PALMS, POINS, ini istilah dari klinik yang mungkin semua tidak asing lagi mengenai ini. Nah, ini tadi sepintas ada yang
struktural gitu ya. Ada yang mungkin karena menstruasi, kita memang tadi sudah saya katakan, jika menstruasi biasanya kita karena sifatnya akut, kita tidak menemukan adanya gambaran-gambaran yang kronik di sana seperti sincicial C, foam cell, eosinophil, kemudian tidak. Jadi kadang-kadang oh ini menstruasi apa bukan. Tetapi jika kita mendapat kerokan, biasanya kan ini merupakan seringnya merupakan suatu kelainan, bukan suatu normal menstruasi biasa. Ada kondisi-kondisi dari AUB yang dikatakan estrogen related bleeding, ada progesteron related bleeding. Jadi sehingga kita juga mulai untuk tidak menjadikan hiperplasi keranjang sampah diagnosis kita. Jadi yang kita hindari, kita kurangi untuk menjawab semua, kita jawab dengan hiperplasi. Tentunya kita mulai melihat kondisi normalnya, membandingkan bagaimana apakah ini hiperplasi, apakah ini suatu kelainan dari AUB. Apakah dia suatu estrogen related bleeding dengan gambaran-gambaran yang ciri khas masing-masing, apakah dia suatu progesteron related bleeding. Dia berkaitan dengan hormon estrogen atau berkaitan dengan hormon progesteron. Nah, di sini contoh dari proliferatif individual with granular bleeding pada yang ini tentunya estrogen related bleeding. Mungkin kita jika kita tidak bisa lebih dalam, paling tidak gambaran di atas merupakan suatu perdarahan yang berkaitan dengan estrogen atau estrogen related bleeding. Karena kita tidak mungkin akan menjawab yang merupakan suatu anovulatosis atau merupakan suatu kelainan ini. Tentunya itu adalah PR dari klinikes untuk mencarinya. Memang terkadang jika kita mendapatkan sampel histrektomi, nah ini sedikit bisa kita membandingkan. Histrektomi kita melihat gambaran endometrium, kemudian saya paling senang kadang-kadang lihat dulu progesteronnya. Kadang-kadang kalau endometriumnya membingungkan, bukan progesteron, maksudnya ovariumnya. Memang sulit, subjektivitasnya sangat tinggi untuk kita menilai dari endometrium. Nah, terkadang kalau mendapatkan sampel histrektomi, kita lihat ovariumnya. Jangan sampai nanti endometriumnya kita jawab yang dominasi estrogen, misalnya dijawab hiperplasi, dijawab apa gitu ya, estrogen. Tapi yang ovariumnya kita jawab corpus luteum, hemorrhagicum, atau apa, itu kan tidak nyambung misalnya. Nah, biasanya saya senang melihat endometriumnya seperti apa, ovariumnya seperti apa. Endometriumnya estrogennya dominan, sudah hiperplasi apa tidak, kita lihat ovariumnya. Oh, ternyata ovariumnya multiple kista folikel. Oh ya, cocok jika kita melihat ovariumnya multiple kista folikel atau dominasi adanya kista folikel. Kemudian di endometriumnya kita melihat pola-pola estrogen, itu cocok berarti. Jadi jangan sampai kita nanti menjawab ke klinik pun suatu yang berlawanan gitu. Misalnya, oh fase sekresi endometri tetapi di ovariumnya terkadang kita jawab multiple kista folikel atau kista folikel ovari, ya itu kan mungkin kurang nyambung lah gitu ya. Jadi kita mulai melihat bagaimana hubungan antara endometrium dan ovarium ini gitu ya. Nah, ini biasanya seperti ini ya karena ada kelainan-kelainan, apakah itu di hipotalamus, apakah itu di hipofise atau di ovarium. Ini tentunya PR dari klinik yang memang tidak mudah untuk mencari latar belakang kelainan. Tapi dari PA kita cukup mengatakan bahwa ini suatu perdarahan yang berkaitan dengan hormon estrogen atau dominasi estrogen gitu ya, yang bisa konsisten dengan proliferatif endometrii with glandular and stromal bleeding, misalnya seperti itu. Itu sudah memberikan gambaran ke klinik bagaimana. Jadi bagaimana diagnosisnya, sehingga tidak semua sampel kuret kita lebih banyak hiperplasinya gitu. Padahal apakah benar pasien sudah hiperplasi atau dia hanya merupakan pengaruh estrogen yang tinggi yang menyebabkan perdarahan pada endometrium. Kemudian ini tadi adanya kelainan proliferatif endometrii. Jika kita melihat sepintas, tentunya kita seperti hiperplasi dia, tetapi dia tidak sepadat hiperplasi biasanya. Dan biasanya kalau yang kelainan dari fase endometrii itu dia tidak difus gitu, dia vokali kelainannya. Beda dengan hiperplasi lebih difus gitu ya. Nah, dia kondisinya seperti
kondisi seperti gambaran dari lebih banyak latar belakangnya dia gambaran dari fase proliferasi yang normal, tetapi kita menemukan ada kelenjar-kelenjar yang mengalami perubahan, misalnya branching dan sebagainya, kistik dan sebagainya. Kita berpikirlah ini suatu disorder proliferatif endometrii, belum suatu hiperplasia. Nah, ada kondisi lagi yang merupakan dengan latar belakang estrogen, contohnya atrofi. Atrofi di sini juga merupakan dilatar belakangi karena estrogen. Estrogen yang kurang juga menyebabkan perdarahan, di mana sering pada atrofi ini kita melihat sampelnya sedikit, kelenjarnya sedikit, tetapi kita jika usia menopause, usia tua memang atrofi, kondisi yang sedikit ini kita ada beberapa jurnal mengatakan kita jangan mensuggest klinik untuk hanya sedikit dilakukan kuret ulang karena pasien akan mengalami penanganan yang over. Sebenarnya kalau atrofi ya kita cukup gambar di atas merupakan suatu gambaran atrofi karena memang wajar atrofi itu hanya sedikit sampelnya sehingga kita tidak usah memberi saran untuk iritasi berulang atau sebagainya gitu ya karena memang hanya tipis jika atrofi endometriumnya sehingga hanya didapatkan sedikit sampel. Tadi estrogen native bleeding, sekarang progesteron native bleeding. Di mana di sini gambarannya seperti sekresi tetapi tidak sesempurna fase sekresi yang normal. Misalnya tadi katakan dia kelenjarnya ada vakuol gitu ya, dia ada sekresi, produk sekresi di kelenjarnya, tetapi stromanya padat. Ini kan nggak nyambung sebenarnya. Sekresi stromanya udah mulai udem, jadi harus nyambung antara kelenjar dan stromanya, sehingga jika kita menemukan kelenjarnya sekresi tetapi stroma tidak sekresi, tidak menggambarkan fase sekresi, ya kita katakan ini suatu progesteron native bleeding, mungkin ini suatu irregular sekresi endometrii. Gambaran sepintas seperti itu. Bisa disebabkan karena kondisi-kondisi korpus luteum yang tidak regresi-regresi, kelainan dari atau kegagalan dari korpus luteum tersebut menghasilkan hormon progesteronnya gitu ya. Kemudian ya, kadang kita juga menemukan gambaran irregular shedding. Sebagian memberikan gambaran sekresi, sebagian memberikan gambaran seperti proliferasi. Ya, ini ini biasa dikatakan irregular shedding gitu ya. Progesteron ini paling sering kita temukan. Jadi biasanya ketidakseimbangan hormonal endometrii yang memberi konsisten with atau berkesan suatu irregular shedding, progesteron native bleeding. Tapi kadang juga kalau dominan dia irregular shedding tapi dominannya apa? Kita katakan dengan nominasi, gambaran apa. Jadi kita cukup mendeskripsi apa yang kita temukan saja, tapi kita tidak bisa memberikan diagnosis pasti ini suatu kelainan apa di situ karena itu tugas dari klinik lah yang melacak itu. Ini hanya diagram aja, proliferatif. Jika gambarannya proliferatif, ini yang kita pikirkan. Jika gambarannya sekresi, ini yang kita pikirkan. Kemudian kita beranjak ke kelainan tadi, suatu kondisi reaksi, kondisi perdarahan, AUB. Sekarang kita kondisi-kondisi yang memang kelainan itu ada di endometrium gitu. Jadi kalau tadi tidak ada kelainan organ, ini kita masuk salah satu yang pertama adalah endometritis. Endometritis ini yang semua sudah tidak asing lagi, adanya inflamasi pada mukosa endometrium yang paling dengan gambaran-gambaran seperti ini, ada plasma, ada peningkatan sel-sel radang. Di sini dititik beratkan pada plasma. Kondisi adanya plasma itu suatu kondisi yang tidak normal di endometrium. Jika di septic kita menemukan sel plasma itu kondisi yang normal. Tetapi jika kita melihat sel plasma di endometrium, kita berpikir ini suatu peradangan di endometrium ya. Biasanya dia memberikan gambaran yang berbagai gambaran kita temukan di situ. Ini adalah gambaran yang spesifik endometrii dengan berbagai variasi di sini ya. Ada tentunya ada sebukan sel-sel radang, ini ada akutnya ya, kemudian ini ada reaksinya juga di epitelnya. Ini salah satu contoh actinomyces di sini. Jadi kondisi-kondisi endometritis ini mungkin sering kita temukan, tapi yang penting di sini ada titik beratnya ada di sel plasmanya, pokoknya begitu.
Kemudian kondisi kedua adalah kondisi polip, ini paling sering kita temukan. Nah, terkadang klinik itu kita menerima sampel nih sampai di Karyadi ya, ada kenapa di Karyadi polipnya tinggi sekali gitu. Jadi ada teman dari Opcin yang rajin mencatat diagnosis. Kenapa saya dikomplain, jadi kenapa polip tinggi ya di sini ya? Oh gitu ya, gitu. Jadi kita coba evaluasi, ternyata memang kita evaluasi juga. Terkadang klinik menulis polip endometrii. Nah kita melihat oh seperti polip, dia tumbuh polipoid, kemudian kita menyokong polip, tapi kita juga harus melihat gambaran khas dari polip itu apa gitu ya. Nah, ini kita paling tidak polip itu kita menemukan kita harus ada epitel yang melapisinya, paling tidak di 3 tempat harus dia 3 sisi itu harus ada epitel. Kemudian dia gambaran kelenjarnya bervariasi gitu ya, dengan bentuk irregular, dan yang terpenting adalah banyaknya pembuluh darah di situ. Jadi kita kalau klinik bilang polip ya kalau kita tidak melihat gambaran polip ya kita menjabarkan apa yang kita lihat saja. Jangan kita menyebut polip karena nanti angka polip jadi tinggi gitu ya. Nah ini polip dengan dinding pembuluh darah yang penting, dengan dinding yang tebal, ada epitel 2/3 bagian minimal, kemudian ada dinding pembuluh darah dan ada stroma fibrosis di antaranya. Ini merupakan suatu gambaran menyokong ini suatu polip endometrii. Tentunya ada berbagai kondisi kelenjarnya tergantung, kadang-kadang kita menemukan banyak gambaran di situ, apakah dia fungsional dengan proliferatif, sekresi, atau dia mulai terjadi hiperplasi bisa terjadi di polip. Tetapi paling tidak clue yang kita pegang adalah epitel 2/3, dinding pembuluh darah yang tebal, dan adanya stroma fibrosis di situ. Ini menyokong diagnosis suatu endometrial polip. Ini berbagai macam bentuk dari gambaran polip ya sangat bervariasi. Tapi kunci dari tadi clue untuk kita menjawab diagnosis itu polip harus dipegang. Jika tidak ada itu ya kita cukup mendiagnosis sesuai gambaran yang kita temukan saja. Kemudian ada kelainan yang dinamakan atypical polypoid adenomioma. Tentunya di sini suatu kelenjar-kelenjar yang tersusun sangat tidak beraturan di antara smooth muscle gitu ya tersebar. Nah ini juga kelenjarnya kita lihat ya atipik gitulah ya dengan inti yang atipik. Jadi dikatakan atypical polypoid adenomioma. Kemudian kita beranjak ke suatu hiperplasia tanpa atipia. Hiperplasia dibagi atipia, non atipik atau atipik. Yang penting pada non atipik adalah kita tidak menemukan adanya gambaran inti yang atipik di situ. Sudah terjadi peningkatan rasio stroma dan kelenjar. Kelenjarnya banyak, tidak seperti proliferasi biasa. Proliferasi masih seimbang, tetapi pada hiperplasi kita melihat kelenjar yang berlebihan dibanding stroma yang ada, dan kita melihat intinya tidak ada sel-sel yang atipik. Untuk membedakan ini dengan disorder proliferatif ya kita lihat biasanya untuk hiperplasi dia sudah difus. Kalau untuk yang hanya vokali ada perubahan numpuk di suatu tempat dan tidak atipik, tetapi di latar belakangnya kita masih menemukan yang kondisi normal, ya itu masih kondisi kelainan proliferasi saja. Tetapi kalau kita lihat sudah difus dengan kelenjar-kelenjar yang banyak, dengan stroma yang sedikit, kita sudah bisa mengatakan ini suatu hiperplasia tanpa atipi. Tentunya ini karena adanya kondisi unopposed dari estrogen. Estrogennya tidak diimbangi dengan adanya produk progesteron. Kemudian ini hanya gambaran tadi. Kemudian kita mengenal adanya hiperplasi. Ini tadi contoh gambaran hiperplasi yang tanpa atipi ya. Sel-selnya masih tersusun pseudo stratified dengan ini di basal ya, susunannya masih rapi gitu ya, perpendikular dengan basal membrannya aja masih rapi gitu ya, panjang-panjang gitu ya. Nah, ini terjadi pertambahan yang banyak tapi intinya tidak atipik. Kemudian bagaimana dengan yang atipik ya? Yang atipik kita melihat tentunya intinya sudah tidak beraturan ya, sudah kadang-kadang bulat-bulat karena inti prominan gitu ya. Dia susunan yang tadi dengan rapi dengan basal itu sudah crowded di situ gitu ya, plemorfik. Inilah
kita katakan ini suatu atypical hiperplasia. Nah, AIN di buku WHO dikatakan atypical hiperplasia dan garis miring AIN, tetapi sebenarnya ini secara genetik ya, secara ininya yang satu poliklonal, yang satu monoklonal, tetapi gambarannya hampir sama sebenarnya antara AIN dan dengan atypia. Ini gambaran gambaran secara mikroskopiknya di semua ada di sini ya. Kemudian AIN juga ya, hampir sama gambarnya antara AIN dan atipik, hiperplasia atipik. Ini suatu gambaran perkembangan dari AIN ya, di mana AIN ini suatu premalignan untuk di endometrioid karsinoma. Biasanya dia akan menjadi serus begitu. Nah, kemudian sekarang kita beranjak ke endometrial karsinoma dengan yang terbaru, pembagiannya seperti ini. Mungkin sudah sering semuanya sudah sering dibahas lah mengenai keganasan-keganasan ini, di mana sebelum menjadi suatu karsinoma endometrioid gitu ya, ada suatu tahap namanya serus endometrial intraepithelial karsinoma. Jadi dia sejenis in situ dari sel-sel epitel tersebut. Jadi kita ini merupakan suatu prekursor dari serus karsinoma. Gambarannya seperti serus gitu ya. Dan ini bahwa memang di endometrium ada kondisi namanya SEIC, serus endometrial intraepithelial karsinoma, di mana di sini kita dengan IHC P53, P16 dia akan positif, tetapi dia tidak invasi ke stroma. Ini adalah contoh dari yang serus intraepithelial karsinoma, dia masih terbatas di epitel, di mana di sini dengan P53 dan P16-nya dia positif strong, tapi dia tidak invasi ke stroma, jadi masih in situ. Tapi ini sangat-sangat memang harus benar-benar kita sampelnya harus benar-benar kita cari ada invasi apa tidak. Ini memerlukan pemeriksaan yang lebih hati-hati untuk mengatakan apakah ini sudah serus, apakah ini masih in situ. Nah, endometrioid karsinoma ini ada berbagai macam jenis dari endometrioid karsinoma ya, suatu adenokarsinoma yang paling umum yang kita temukan di endometrium. Ya, nah ini ada tipe 1, tipe 2 mungkin semua sudah tidak asing lagi ya. Yang tipe 1 mungkin yang low grade, tipe 2 yang high grade. Yang lebih banyak di sini adalah tipe yang clear cell, serus, itu semua masuknya high grade. Yang endometrioid cenderungnya yang grade 1, 2 masuknya ke tipe 1. Nah, endometrioid karsinoma ini memang yang well differentiated, kadang-kadang kita memang sulit untuk membedakan dengan yang atipikal atau tadi. Tentunya kita dengan katanya clue-nya itu berdasarkan stromal invasi, ada apa tidak. Kemudian apakah ada desmoplastik di situ. Jadi jika ada cribriform dan sebagainya, ada stroma di antaranya apa tidak. Mungkin itu suatu sudah masuk ke dalam well differentiated endometrioid karsinoma. Di mana di sini di grading grade 1, grade 2, grade 3 sudah pada hafal semua ya. Di mana kalau kita menemukan adanya nuklear bizar, adanya kondisi serus, ada kondisi yang memang atipik ya, yang sangat gambaran yang tidak umum, di situ kita dapat meningkatkan tadinya grade 1 menjadi grade 2 atau tadinya grade 2 menjadi grade 3. Semua ini adalah dasarnya dari diferensiasi dengan melihat jumlah dari struktur kelenjar yang ada di situ. Ini contoh-contoh gambar dari endometrioid karsinoma. Ya, berbagai macam tipe, ada dengan squamous diferensiasi gitu ya. Ada ini grade 1 contohnya masih banyak kelenjarnya gitu ya. Kemudian ini bervariasi. Ada ini squamous, ini high grade ya. Ini contoh-contoh gambar berbagai macam gambaran dari endometrioid karsinoma. Kemudian kita beranjak ke jenis yang serus karsinoma gitu ya. Serus karsinoma ini ya memang termasuk yang high grade ya, yang grade 3 ya. Ya gambarannya ya dengan pola-pola serus, kadang papillary, dengan inti yang bulat-bulat gitu ya, dengan tapi dia biasanya dia sangat high grade, sangat tinggi mitosisnya. Kemudian
ini membedakan dengan apa tadi biasanya yang saya lupa adalah untuk suatu intra epitelial karsinoma serus biasanya kita temukan pada kasus-kasus yang atrofik. Biasanya muncul ini, hati-hati kasus atrofik kita cari apakah ada suatu intra epitelial karsinoma serus atau tidak, karena itu merupakan suatu predisposisi untuk terjadinya serus karsinoma. Kemudian kita beranjak ke clear cell karsinoma, ini suatu juga high grade ya, dari suatu keganasan epitelial di endometrium dengan gambaran-gambaran yang khas ya, ada hobnail di situ ya, sitoplasma clear, kadang bentuknya ada tubulopistik, tapi semua itu adalah gambaran-gambaran malignan. Untuk clear khas ya, hobnail ada hyalin globul, kadang kita temukan di situ, jadi itu gambaran dari clear cell. Kemudian kita juga salah satu keganasan di endometrium adanya mixed karsinoma. Jadi mix ini yang biasa lebih dari 2 diferensiasi yang kita temukan di situ. Nah, biasanya yang sering adalah kombinasi antara endometrioid dan serus gitu ya. Jadi minimal ada 2 gambaran histologi. Nah, kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan IHC untuk masing-masing gambaran tersebut. Misalnya bagian serus dia P53 yang P16-nya, sementara yang difus, sementara untuk yang endometrioid kadang-kadang kita bisa PECI. Nah, kemudian kita masuk ke jenis keganasan yang undifferentiated atau yang dedifferentiated. Undifferentiated di sini adalah suatu metaplasma yang tidak jelas diferensiasinya gitu ya. Jadi dia memberi gambaran justru sel-selnya bulat, monoton gitu ya, monomorfik gitu, masuk undif. Nah, untuk dedif biasanya kita melihat adanya campuran ya, campuran dari 2 gambar ini contoh dari undif. Undif tuh malah sel-selnya monomorfik, kadang-kadang ada rhabdoid feature di situ gitu ya. Nah, untuk yang dedif ini ada 2 gambaran yang kita temukan. Bagian sini adalah bagian yang well differentiated dari endometrioid. Nah, di sini bagian yang undifnya gitu. Jadi dia memberi gambaran yang dua komposisi dari jenis keganasan gitu ya. Nah, tentunya ini kita konfirmasi dengan pemeriksaan imunohistokimia ya. Biasanya dengan kadang-kadang untuk daerah pansitokratinya sering tidak muncul terkadang untuk di daerah-daerah yang dedif ini gitu ya, tapi EMA terkadang muncul. Jadi ada 2 gambaran gitu ya, tapi gambarannya sudah salah satunya dia low grade, satunya high grade gitu. Nah, kemudian ada juga gambaran yang sekarang nih akhir ini mulai banyak disebut dengan endometrial karsinoma dengan spindle cell element itu chordate and hyalinase endometrial karsinoma. Ini juga bisa merancukan kita untuk menjawab diagnosis ini, tetapi khas biasanya dia ada hyalinisasi di sini gitu ya. Ada Nah, kadang ada gambaran spindle, tetapi yang sering di endometrium adalah yang ini, yang CHEC ini. Untuk yang spindle biasanya kalau endometrium itu katanya yang di ovarium, yang ini seringnya ini. Tapi untuk kita jangan misdiagnosis dengan karsinosarkom karena dia ada elemen spindle, ada elemen kelenjar, tetapi elemen spindle di sini jika karsinosarkom dia tentunya pansitokratinya nggak muncul karena dia memang unsur mesenkim dan unsur epitelial, tetapi pada kasus ini dia yang spindle-nya ini dia untuk marker epitelial dia akan muncul. Jadi dia merupakan suatu karsinoma, tetapi dia hanya spindle cell berbentuk spindle, tapi biasanya katanya ekspresinya tidak sekencang yang di kelenjar, tapi dia muncul walaupun lemah atau tidak kuat, tapi dia muncul, berbeda dengan karsinosarkom. Untuk yang ini yang hyalinisasi ini khas ya gambarannya itu masuk dalam klasifikasi ini yang direkomendasikan tergantung dari masuknya grade yang mana, tergantung dari kondisi dari yang endometrioidnya, kelenjarnya masuk kemana gitu ya.
Yang sekarang untuk endometrioid karsinoma ini sepintas saja, saya juga tidak terlalu menguasai dalam untuk mengenai molekular klasifikasi ini. Tetapi paling tidak untuk endometrioid karsinoma itu klasifikasi menggunakan grade ternyata banyak tidak signifikan dengan kliniknya, sehingga perkumpulan dari ahli ginekologi internasional itu membentuk sekarang dengan menggunakan klasifikasi molekuler. Ada yang namanya copy number low microsatellite stable gitu ya. Mana yang masuk di situ? Yang endometrioid grade 1-2, dia mutasinya rendah pada PTIN dan sebagainya ya, dia masuk prognosis intermediate. Nah, ini ada 4 klasifikasi. Jika kita pada breast ada luminal A, luminal B gitu ya. Pada endometrium ada copy number microsatellite, ada microsatellite instability, ada copy number yang tinggi dengan P53 mutasi yang tinggi dan polimerase E, pol E paling tidak. Sekarang klasifikasi menggunakan endometrioid karsinoma dengan menggunakan molekuler klasifikasi ini. Ini komposisinya ya, yang terbanyak yang mana, tentunya yang prognosisnya kita lihat dari 5 survival-nya, yang polimerase E itu yang survival-nya paling baik ya, dan yang terburuk adalah yang high mutasi yang TP53 tadi gitu ya, itu yang 5 survival-nya paling kurang baik. Setelah tadi kelainan-kelainan endometrial, epitelial endometrium, kita masuk ke kelainan yang stromal. Kelainan stromal juga tidak kalah lumayan banyak ya, tapi tidak sebanyak yang epitelial. Kita kenal ada stromal nodule, ada low grade, high grade, dan unleafed sarcom. Yang stromal nodule seperti low grade ESS, tapi dia bernodul dan dia tidak invasi ke jaringan myometrium di sekitarnya. Dia terlokalisir dan tidak ada invasi, tapi gambaran sitologinya dia memberikan gambaran yang low grade atau bahkan seperti normal endometrium ya. Kemudian ESS yang low grade dia untuk sel-sel stromanya seperti normal endometrium, tapi dia ya kalau pleomorfik ya ringan, tapi gambaran endometriumnya masih kelihatan dan dia bisa bersarang-sarang tetapi dia sudah invasi ke myometrium sekitarnya, kita katakan low grade ESS. Kemudian ada yang high grade ESS. Ini yang terkadang memang antara low grade high grade jika di myometrium kita terkadang bisa rancu dengan namanya selular leiomyoma, mirip apalagi yang seperti low grade gitu ya. Itu mutlak diperlukan pemeriksaan imunohistokimia. CD10-nya positif untuk yang stromal endometrium. Untuk yang kalau yang selular leiomyoma CD10-nya pastinya negatif dan dia kaldesmon yang muncul kuat ya. Kemudian ini dengan berbagai macam variasi. Sekarang memang ESS dengan sex cord-like diferensiasi, dengan vokal masker diferensiasi, bahkan fibroblastik. Gambaran-gambaran seperti ini bisa kita temukan pada ESS tentunya, tapi kita tetap memerlukan pemeriksaan imunohistokimia dengan CD10 yang positif, menyokong ini suatu masuk dalam kelompok endometrial stromal sarkom. Kemudian ada kelompok juga yang undif uterine sarkom. Ini suatu undifferentiated tapi yang mesenkrimal dari stroma endometrium. Tentunya dia bisa vokal, bisa difus dari CD10-nya gitu ya, tapi dia kaldesmonnya negatif. Kadang-kadang ERPR-nya tidak muncul, tapi siklin dewannya positif gitu ya. Gambarannya sangat bervariasi. Memang ini jika ada di situ memang harus benar-benar kita lakukan imunohistokimia. Apakah misalnya ada yang besar-besar bizar begini, kita yakinkan apakah ini suatu rhabdoid diferensiasi atau suatu choriokarsinoma diferensiasi bisa terjadi di endometrium. Tetapi jika dengan imunohistokimia kita menggeser semua dengan CD10 positif pada gambaran yang bervariasi ini, sudah ini berarti merupakan suatu undifferentiated uterine sarkom. Kemudian ada kelainan yang campuran dari antara epitel dan
stroma, yaitu contohnya adenosarkom. Di sini biasanya khas dia tumbuh polipoid dan kadang kita tidak menduga bahwa itu adenosarkom. Di mana di sini kelenjarnya normal, tetapi stroma endometriumnya sudah mengalami keganasan jenis sarkom tapi yang low grade. Nah ini terkadang gambarannya sangat tidak kita duga seperti polipoid biasa, tetapi kita melihat jarang sekali adanya kelenjar di situ. Tidak, misalnya ini hanya polipoid kecil di kafum uteri, kita tidak kelenjarnya 1-2, tapi stromanya atipik, kita pikirkan ini suatu adenosarkom. Atau carcinosarkom ialah keganasan dari baik itu epitelial maupun itu keganasan dari yang stromanya yang mungkin ini gambarannya sudah sangat khas ya, nampak bahwa ini suatu keganasan dari mesenkimal atau ini epitelial. Ya, mungkin demikian sekilas tentang kelainan-kelainan di endometrium yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.